Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel saya Al Budiman. Kali ini saya akan memotong rambut yang gondrong yang katanya ini sekitar 6 bulan nggak potong. Tapi sebelum kita lanjut ke pemotongan, kita harus cek dulu nih apa rambutnya, permasalahannya tuh di mana dan potong seperti apa. Kita harus cek dulu rambutnya, bagian rambutnya gimana. Kalau rambut gondrong itu rambutnya jadinya seperti apa jika kalian itu tidak pernah potong-potong gitu teman-teman. Jadi kita harus cek dulu bagian rambutnya. Bagaimana kondisi rambut ketika itu dipanjangin dan tidak potong-potong. Oke, kita cek dulu rambutnya seiring berjalannya waktu kita sambil tanya-tanya sama mbahnya nanti. Oke? Oke, sebelum kita potong rambutnya Mas ini, sebaiknya kita tanyakan dulu rambutnya. Ini berapa lama nggak potong Mas? 6 bulan mas. 6 bulan ya. Iya. Kira-kira nih kalau jadi dipotong sekarang, kira-kira mau dipotong model apa? Kira-kira lah ya. Pengen wolf cutnya. Pengennya wolf cut. Iya. Kira-kira yang depan se apa? Sepanjang mana kalau yang depan kira-kira wolf Nggak cutnya? terlalu ekstrim, mungkin sepipi. Sepipi. Ya, Nah, seginilah ya. boleh. Boleh segitu ya. Ya. Kalau segini jangan ya. Ya, jangan. Jangan. Oke, itu teman-teman. Ini saya akan menunjukkan rambut yang kalau lama nggak dipotong. Nah, jadinya rambut itu seperti ini, teman-teman. Ini pakai perawatan nggak sih? Cuma pakai conditioner aja. Pakai kondisioner. Ya. Oke, ini cuma pakai kondisioner. Selain itu, kalau sampo rutin nggak? Per hari berapa kali? 3 hari sekali. 3 hari sekali rambutnya. Jadi teman-teman, kalau rambut yang nggak pernah dipotong terus dipanjangin, jadinya tuh seperti ini, teman-teman. Nah, rambutnya bercabang. Bercabang dan rambutnya kasar. Kira-kira seperti itu. Jadi gimana solusinya kalau rambut gondrong supaya tetap sehat? Ya, solusinya selain dirawat teman-teman, yaitu harus minimal dipotong walaupun ujungnya teman-teman. Gitu. Oke? Oke, kita lanjut ke tahap pemotongan. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu jika rambut panjang, nggak pernah disentuh, nggak pernah dipotong, kalau dibiarkan kira-kira jadinya tuh seperti itu teman-teman. Karena kalau kalian mau manjangin, sebaiknya harus dirawat teman-temannya. Kalau nggak dirawat, maka jadinya seperti demikian. Selain rambutnya patah-patah, eh, juga apa? Rambutnya bercabang dan lain-lain teman-teman. Jadi kalau kalian punya rambut tuh kalau mau sehat ya harus dirawat gitu. Bener nggak Mas? Betul. Dan ini kita akan potongnya model wolf cut ya. Kira-kira begitu. Wolf cut. Kalau yang sampean tahu Mas ya, wolf cut itu potongan rambut apa sih? Kok banyak sekarang yang minta potong rambut wolf cut? Kalau dibahasakan, wolf cut itu adalah bahasa dari apa Mas? Kira-kira? Inggris nih. Hah? Inggris. Bahasa Inggris ya? Ya. Artinya apa kalau ini? Serigala. Serigala. Jadi potongan rambut wolf cut itu adalah potongan serigala. Ini aku potong wolf cut ini karena rambutnya panjang, aku mulai dari awal. Tapi ini anu nggak sih Mas? Dirawat apa kok bisa keras seperti ini rambutnya? Itu Sempat bekas perawatan nggak sih? bekas itu mas. Bekas apa? Bekas semir. Bekas semir. Ya. Selain semir, Selain semir, masa rambutnya agak lurus begitu sih? Selain semir diapain? keratin mas. Keratin. Ya. Keratin itu termasuk apa ya? Smoothing kan ya. Oh, smoothing. Ya. Berarti ini dilurusin. Ya, dilurusin. Sebelumnya mungkin nggak selurus ini kali ya. Bergelombang. Bergelombang Ya, aja. bervolume. Bervolume lah ya. Nah, Sebelumnya itu bervolume aja. Bervolume itu dalam artian anu, ikal ya. ikal. Ikal. Pada saat ikal sampean pengen lurus. Iya.
Setelah lurus, ingin ikal. nah, kita kunci dulu bagian atas teman-teman. Tapi kan, oke, kita kunci dulu bagian atas dan kita lanjut ke pemotongan bagian belakang. Karena masnya ini, sebenarnya masnya ini sama-sama tukang potong teman-teman. Rame nggak tadi mas? Alhamdulillah rame. Rame ya. Ya, Kalau kemarin oke mas. Karena hujan karena hujan. Tadi hujan juga sih. sebentar. Sebentar ya. Kalau kemarin agak lama nggak sih? Ya, agak lama. Hmm. Pasang surut Loh, tapi sampean pernah nggak mas motongin rambut segondrong ini? pernah. Pernah. Potong apa waktu itu? Bahasanya potong apa? Ujungnya. Bahasanya potong ujungnya. Nah, Berarti nggak motong sampai banyak berarti? enggak. Memang ujungnya waktu itu. Ya, Susahnya di mana? susahnya itu pengambilannya. Pengambilannya. Ya, Ketika orang minta potong sedikit gitu ya. ya pengambilannya. Susah di pengambilannya. Soalnya pengambilannya kalau beda derajat, beda ukuran. Namanya. Beda apa? Beda tarikan rambut itu beda ukuran. Beda ukuran. Hmm. Tapi selebihnya puas nggak Puas. kemarin? Yakin puas ya? Puas. Puasnya karena jadi. Karena hasil Hasil akhir. akhir. Tapi ini termasuk panjang banget menurut Mas. Ya, Kita parting dulu bagian samping. terlalu panjang juga kurang sih. Sebenarnya rambut gondrong itu ya unik sih. Keren lah menurutku, keren. Cuman kalau nggak dirawat ya kayak gitu tadi Mas. Jadinya pecah-pecah. Bercabang. Kalau motong rambut itu Mas, potong rambut panjang ya. Apa kalau yang jenis wolf cut, pertama motong tuh di bagian belakang tuh sampai harus bentuk gini, bentuk oval gini potongannya. Ya. Straight gitu. Nah, harus gitu. Karena targetnya nanti wolf cut gitu. Cara motongnya sampean pertama-tama itu ya lurus gitu dulu. Baru di sampingnya dibuat segitiga ini. Baru jadi wolf cut itu. Pertama aku potong lurus aja segini. Ini tak ambil segini ya. Oke. Yakin? Pundak ya? Hah? Pundak. Iya pundak. Oke. Lurusin aja begini. Ini 6 bulan nggak potong ya termasuk panjang banget sih. Lagi ngetren Wolf cut itu memang lagi ngetren. Banyak yang minta nggak sih? Banyak yang di tempat semen. Ya banyak, tapi cuma rambutnya terlalu kependekan. Akhirnya kenanya mulet. Belum cocok wolf cut, dia bilang wolf cut. Ya. Nah itu kebanyakan orang itu minta potong wolf cut tapi rambutnya masih pendek. Jadi sebenarnya yang tukang cukur itu sebenarnya bingung. Kalau aku bingung sebenarnya. Ini mau minta potong wolf cut tapi rambut itu pendek gitu kan. Iya. Jadi kita itu bingung mau motong yang mana gitu kan. Sedangkan versinya kalau wolf cut itu ya panjang Mas. Panjang ini. Nah, setelah dipotong tadi bagian bawah di sini, nah ini tarik nih. Nah, kalau ketarik tuh kelihatan. Nah, jadi kalau ketarik kan dia lurus. Jadi kalau pas ditarik dia ngangkat, gitu kan? Ini ngangkat nih, ini. Terus yang bagian sini otomatis lebih pendek kan? Nah itu dilurusin.
Laku begitu. Hmm. Memang paling susah itu bukan paling susah, ya. Sangat susah kalau motong dengan gunting, Mas. Kita sehari-hari sudah belajar mesin, clipper sudah mahir. Tiba-tiba ada tren rambut yang pemotongannya cuman pakai gunting. Oh, apa nggak pusing kan? Soalnya gunting itu tekniknya harus stabil juga. Kenapa? Pemotongannya itu harus stabil. Iya. Kalau nggak stabil kayak kayak hasil akhirnya itu kayak tangga nanti. Betul. Nah, setelah selesai yang barusan, kita ambil dulu sedikit bagian belakang, sedikit saja. Sedikit. Nah, ini kita potong. Kita potong sama dengan yang kita potong tadi. Ke atas. Maksudnya rambutnya atas. Samakan dengan bagian sini juga. Ini potong perlahan sedikit demi sedikit, teman-teman, supaya supaya jadinya itu merata. Itu nggak ada yang ketinggalan kan? Karena ini rambut bekas-bekas keratin, teman-teman. Jadi ketika ditarik, dilepas lagi, hasilnya beda dengan rambut yang natural soalnya. Kalau yang bekas-bekas keratin ini kelihatan banget kalau nggak sama, karena dia benar-benar lurus kaku itu ya, lurus kaku dia, teman-teman. Jadi harus benar-benar hati-hati dalam panjang pendek. Ini bentar lagi kan bulan puasa, ya kan? Apa persiapannya sebagai tukang cukur? Siapannya Biasanya ngapain, Mas, persiapannya sama kalau fisik? banyak istirahat mas. Banyak istirahat ya. Kurangi kadang Kadang banyak istirahat gitu ya. Karena bulan puasa bagi yang tukang cukur sudah pasti diserbu ya kan?
mau tukang cukur apa, yang profesional atau yang baru belajar, kalau bulan puasa udah pasti diserbu ya nggak? Iya. Ini bagian bagian samping, bagian samping. Jadi motongnya bagian samping itu teman-teman mengikuti yang di belakang tadi. Contoh kalau yang di belakang segini, saya sisir, ini kita luruskan ke atas saja, potongnya gini. Potongnya gini sampai ke depan itu luruskan saja dulu. Kalau teman-teman takut, itu di apa? Kalau takut terlalu pendek, sebaiknya lebihin sedikit dulu. Supaya apa? Supaya nanti ketika motong yang depan ada persiapan di sininya. Nggak terlalu pendek. Supaya nggak ngepasin dari sini. Karena nanti itu akan kita patokannya itu yang depan, bukan yang sini ya. Jadi nanti ngikutin yang depan. Kalau yang depan segini nanti supaya kayak turun hujan gitu. Oke, kita lanjut ke sebelah. Jakarta, main-main sini bang, kok mirip Lejo bang, anjay. Oke, kita lanjut di bagian sebelah kiri. Jadi ya, sama seperti yang kanan teman-teman. Jadi ini kan sudah dipotong. Nah, ini tinggal segini. Kita ambil perlahan sedikit demi sedikit ya. Ambil perlahan sedikit demi sedikit. Kita potong, samakan dengan yang belakang yang sudah dipotong tadi teman-teman. Nah, misalnya ditarik ke samping, tarik ke samping ya. Misalnya ditarik samping panjangnya segini, ya potong segini teman-teman. Misalnya segini ya potong segini. Kalau bisa teman-teman itu lebihin dulu sedikit. Kenapa harus dilebihkan dulu? Karena nanti patokannya itu yang di depan. Depan ini setelah dipotong segini, baru patokannya itu mengikuti yang depan, bukan mengikuti yang ini. Gitu, supaya tidak terlalu pendek. Oke? Ini aku ikuti yang belakang pendeknya. Cuman aku lebihin teman-teman. Rambutnya tuh lengket teman-teman, karena ini bekas di apa tadi mas? Keratin. Keratin. Itu kalau rambut gondrong itu nggak dirawat ya begitu jadinya teman-teman. Susah untuk ngambil sedikit demi sedikit karena rambutnya benar-benar kasar mas. Nah ini lurus teman-teman. Potongannya tuh ini lurus ya, ke bawah itu lurus. Supaya kalau sudah lurus, nah jadinya tuh turun hujan gini. Dari depan ke bawah itu turun hujan. Ini belum jadi, belum selesai semua. Versinya udah jadi versi wolf cut-nya. Versi wolf cut-nya sudah jadi, sedikit lah, sedikit jadi lah ya. Kurang lebih sedikit jadi, karena nanti ini mengikuti yang depan, patokannya nanti yang depan bagian sini. Kalau sudah dipotong segini, nanti patokannya tuh yang depan. Gitu. Kurang lebih seperti ini ya, bagian belakang. Nggak bisa karena ini rambutnya apa ya, sudah dikeratin itu kan. Kita samakan dulu panjang.
supaya nggak kerja 2 kali. Nah, kalau ditarik, tarik ke samping terus dipotong lurus gitu, jadinya layer nanti teman. Oke, selanjutnya kita lanjut di bagian atas. Lanjut di bagian atas. Kita semprot dulu. Kita patokannya nih bikin pola lagi, bikin patokan lagi. Ini kalau workout susahnya karena pakai gunting, sehari-hari kita pakai mesin. Susahnya itu ketika potongan seperti ini kita ditantang untuk motong menggunakan gunting. Apalagi rambutnya nih, wah, Spesial. spesial. Kasar, Bro. Jadi gini, kita ambil dulu bagian depan. Ambil dulu, arahkan ke depan. Baru kita potong semana kita akan mengambil. Ini saya ambil di bawah hidung. Karena nanti keringnya juga bakal ngangkat ya. Dan rambutnya tuh rusak teman-teman ini. Dia punya rambut tuh rusak. Ujungnya tuh bercabang sekali. Nah, ambil lagi bagian samping. Yang atas biarkan dulu. Nah, ambil sedikit dari putaran yang atas yang dipisahkan tadi. Potong lagi. Hmm. Dan ini nariknya ke depan sana ya, bukan ke depan samping sini, tapi ke depan sana. Contoh nih. Hmm. Baru setelah agak di samping, baru ke samping nariknya. Selanjutnya sedikit demi sedikit itu squarekan supaya gitu, teman-teman. Karena jadinya nanti bakal segitiga. Di sebagian sini, tarik ke depan. Seret. Mengikuti yang depan. Gitu caranya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ke atasnya nih ya mengikuti teman-teman. Mengikuti yang sudah dilahir, yang sudah dipotong.
ngikutin sedikit demi sedikit, ikutin aja. Ini aman, potongnya juga ke atas juga aman. Gitu teman-teman. Paham mas? Paham. Ya, karena ini masnya ini tukang potong juga teman-teman. Udah berapa lama motong mas? Baru sebentar Mas. Berapa? 1 tahun. Setahun ya, Mm-mm. lumayan tuh. Itu sudah cukup. Apa yang susah mas? Jadi tukang potong tuh apa yang susah? Yang susah. Ya, ini jujur nih, jujur dari lubuk hati lah. Yang lubuk hatinya sampean tuh apa yang susah? Yang bikin susah jadi tukang potong rambut tuh apa? Yang susah itu soalnya terus belajar itu yang susah. Apa itu? Maksudnya gimana? Maksudnya susahnya kalau nggak ngikutin tren. Hmm, Hmm, jadi tren itu, perkembangan tren itu penting berarti ya. penting banget. Hmm. Soalnya sedikit kesalahan kadang tuh pelanggan nggak balik lagi. Iya betul. Kesalahan di nyukur misalnya. Iya, Kalau tokoh favorit siapa mas? Tokoh tukang cukur favorit? iman, iman. Iman. Ya, Ernest berarti ya. oke, Ernest Studio. iman. Andai kata ketemu Bang Iman mau minta diajarin apa? Diajarin ya cara itulah awal-awalnya dulu berkarir, Hmm, karir di dunia potong. diajarin ber terjun ke dunia bisnis kah? Iya, Bukan diajarin motong. bukan. Tokoh favorit berarti Iman. Iman, Iman TDJ. iman gitu. Ya sama aku juga ngefans banget sama Bang Iman. Yang aku salutkan itu kalau dari Bang Iman tuh ketika dia itu merekrut karyawan dan ketika karyawan sudah hengkang. Itu yang aku kagumkan. Dia itu sama sekali tidak ada apa ya? Tidak ada rasa takut kehilangan karyawan. Ya enggak sih? Nggak Itu takut popularitasnya sama karyawannya lebih tinggi karyawannya. iya itu sama sekali dia itu oke banget lah buat menurut aku di dunia bisnis. Bukan dunia barbershop ya, Iya. dunia bisnis malah. Tapi ngomong-ngomong Bang Iman, sampean tahu nggak backgroundnya Bang Iman? Tahu Apa tentang? anaknya itu kalau nggak salah direktur BNI -nya. Hmm, memang jiwa-jiwa bisnis ya. Iya, ini di keluarganya juga kayaknya dia banting setir. Maksudnya? Kan dulu kan apa sih pekerjaan tukang cukur itu kan sebelah mata Di? ya di bagi keluarga dia. Oh bagi keluarganya. Ternyata Ternyata bisa membuktikan tahu dari mana? ngikutin Mau ngikutin semua podcastnya anunya Bang Iman ya. ya. Itu kalau rambut udah dikiratin menurutku lepek-lepek nggak jelas sih. Halo bahasa. Hah? Halo bahasa. Iya. Bukannya kalau basah. Mas.
kelihatannya tuh memang lepek-lepek aja. Iya emang lepek-lepek. Jadi saranku kalau cowok punya rambut ikal, saranku biarin ikal aja. Yang penting tahu stylingnya aja. Yang penting tahu stylingnya aja. Saranku gitu. Karena rambut-rambut yang dikeratin itu ya rambut-rambut cewek sebenarnya. Yang bagus di rambut panjang, lepek, lurus gitu kan. Kalau cowok lepek kayak gini, ya bukannya nggak bagus sih. Ketika potong itu cari model yang pas itu susah. Susah ya. Styling yang pas itu sangat susah. Harus banyak bantuan dari produk misalnya gitu. Iya. Benar gak sih? Betul. Enggak hidup. Ini sementara. Cek stop. Oke, teman-teman. Sekitar seperti ini jadinya. Karena ini kalau diikat Bisa ya. ini kalau diikat akan jadi lebih bagus sih menurut stylingnya itu dan diikat. Karena apa ya? Saran saya buat teman-teman yang punya rambut gondrong, ya kan? Buat teman-teman yang punya rambut gondrong, jangan dikeratin dan jangan dilurusin. Walaupun ikal, mending ikal karena cari stylingnya itu lebih dapat menurut gue. Kalau dikeratin atau dilurusin itu, kamu gak paham keratin itu kan? Setauku keratin itu perawatan, ternyata dilurusin juga. Nah, karena kalau sudah lurus itu teman-teman, itu sangat susah banget cari styling. Karena lepek-lepek gak jelas itu, ngembangin itu susah banget. Walaupun pakai hair dryer, nggak tahu kalau pakai lagi ya, produk-produk lagi, tapi bahayanya nanti kan di rambutnya sendiri teman-teman. Kalau terlalu kebanyakan produk nanti kan bahayanya di kesehatan rambutnya gitu kan. Mungkin bisa tapi kesehatan rambutnya berbahaya gitu. Jadi saran saya buat teman-teman yang punya rambut rambut gondrong, misalnya ikal, jangan dilurusin aja supaya nggak terjadi kayak Mas Asa ini. Tapi sebenarnya nyesel apa nggak dilurusin? Nyesel sih. Aslinya nyesel ya. Karena kalau sudah lurus tetap percaya nggak? Mas ini rambutnya kemarin ikal tuh bagus. Kalau ada tuh kalau pengen tahu di IG ku ada di Alvina Barbershop. Nah, dia ini rambutnya ikal ya, menurutku bagus, keren banget, maco. Nah, setelah lepek kayak gini, ini yang seharusnya bentuk gini ya kan, bentuknya gini teman-teman. Ini susah dibentuk lagi, karena ini sudah lepek gini. Nah, kalau bahasanya orang sini itu sudah kayak cecep gitu kan. Iya. Bener nggak sih? Tapi ngerasain nggak sampai? Ya. Kayak gitu. Jadi berarti lebih bagus karena lebih suka yang ikal sebenarnya. Ya mau diapain lagi kan, sudah terlanjur. Ini aku coba dikit dulu. Coba sampean nanti ini aku acak-acak supaya apa? Supaya nggak terlalu kaku dan tidak terlalu lurus itu. Tetap nggak bisa juga digembangin. Jadi ini tetap ngikut dan lepek-lepek nggak jelas gitu. Tunggu berapa bulan lagi? Ya, 6 bulan lagi. caranya harus nunggu 6 bulan berbulan-bulan lagi sih. 6 bulan. Karena udah nggak bisa dan terlanjur. Iya. Cuman nih teman-teman, ini seharusnya ini teman-teman ya,
Ini seharusnya jadinya kalau ikal itu dia ngembang. Di sini tuh agak ngembang, ini agak kembang kebentuknya gini bisa. Nah, di sini tuh agak ngembang gitu. Cuman ini susah sudah. Ini dari tadi pakai hair dryer berkali-kali tapi nggak ngembang-ngembang. Mungkin kemana? Aku permen. Di perming lagi ya. Itu bisa di perming lagi, cuman bahayanya tuh di kesehatan rambutnya. Jadi Kimia lagi kesehatan berarti rambutnya kena kimia lagi. Ini hancur jadi. Nanti itu bahaya di kesehatan rambutnya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Saran saya buat teman-teman yang punya rambut ikal, kalau Anda pengen lurus, sebaiknya jangan dicatok perawatan catok atau keratin itu sebagainya. Ya nikmati aja menurut gue mas ya. Iya. Nikmati ikalnya itu bagaimana, cari styling yang Pas. ikal yang pas itu, yang penting tahu cara stylingnya aja. Ya. Jadinya tuh kayak lepek gitu. Lepek. Karena susah dibuat ngeblow lagi kan. Tunggu bentar, aku tunjukkan dulu ke masnya. Kurang lebihnya itu seperti ini jadinya. Iya. Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan. Lepek. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mau gimana lagi ya kan? Diikat terus saya. Iya diikat terus. Jadi ini kalau diikat tuh masih bagus. Karena di sini kan nggak diikat. Jadi kayak apa? Kayak styling Jepang gitu. Mas. Stylingnya. Ya, styling Jepang. Jadi di sininya ada gitu. Jadi kalau ada ngembang ini bagus. Nah, ini acak-acak harusnya kan ngembang ya. Jadi karena gara-gara keratin itu mungkin ya. Jadi nggak bisa lagi. Oke. Mencoba dibuat gini aja kali ya. Oke teman-teman, kurang lebih hasil potongannya itu seperti ini ya. Kalau aku pilih ikal. Cuma caranya kalau bikin wolf cut itu ya seperti itu teman-teman. Cara pemotongannya tuh seperti itu supaya wolf cutnya itu dapat. Ini kalau memang pasti dapat. Ini sudah berkali-kali di blending, di blow. Cuman bagus sih menurutku bagus. Cuman kayak ada yang kurang pas aja. Ini bagian depannya. Nah ini jadinya di bagian samping teman-teman. Itu jadinya di bagian samping. Kurang lebih seperti itu ya. Nah itu. Kita lihat lagi di bagian belakang. Terus mas, acak lagi. Ya tarik. Nah, itu di bagian belakang teman-teman, kurang lebih seperti itu jadinya. Yang bagian belakang. Kalau oke-nya oke sih, cuman lepek. Cuman lepek. Oke-nya oke. Ini di bagian kanan. Bagus mas. Kalau menurutku bagus sih. Cuman ya Kalau gini cocok. oke cocok. Ini. Nah, itu. Oke. Di bagian depan. Oke. Nah, tunggu dulu mas. Lepas aja dulu. Kita buat penutupan. Nah, biar gitu. Oke, kurang lebih seperti itu hasilnya teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman yang punya rambut gondrong ikal itu sebaiknya jangan di apa mas? Keratin. Jangan diapa-apain. Jangan dilurusin. Jangan dilurusin lah. Yang penting biarkan saja seperti itu teman-teman. Intinya lebih oke ikal daripada lurus mas ya. Iya. Ya gitu. Nah buat teman-teman ya, jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan setia menunggu video ini.
dan sudah menonton, dan terima kasih yang untuk yang sudah subscribe, yang sudah like, terima kasih banyak. Nantikan video selanjutnya di channel Al Budiman dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke? Dan untuk potongan rambut ini teman-teman, kira-kira bagus nggak dipotong rambut seperti ini? Setelah dikeratin, dilurusin, ikalnya sudah hilang, kira-kira untuk hasil potongan rambutnya ini kira-kira oke nggak menurut teman-teman? Kalau menurut aku sih oke sih. Menurut Semen oke nggak Semen? Daripada yang tadi oke. Menurut aku sih ya oke lah, potongannya tuh oke. Gitu ya. Dibanding yang tadi menurutku ya oke lah teman-teman. Jadi saran saya, masnya kalau punya rambut yang ikal ini jangan dilurusin lagi. Jadi biarkan saja ikal, karena ikal itu menurutku lebih dapat stylingnya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dari tadi sudah nonton kanan kirinya. Oke Mas, coba diacak-acak Mas. Terserah sampai mau diapain Mas. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, itu rambut-rambut gondrong tuh harus dirawat, minimal tuh ujung-ujungnya tuh dipotong supaya nggak terjadi rambut bercabang dan yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton, dan jangan lupa komen di bawah, komen potongan rambut ini bagus atau tidak, terserah mau kalian mau komen apa, itu wajar saja. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Next, Al Budiman.